Dan ya tujuannya tidak lain adalah untuk keperluan ilmu santet. Dan bahkan sampai dianggap sangat berbahaya bagi siapapun yang mendekatinya. Ada sebuah video yang muncul di FYP TikTokku, yang dimana video itu menampilkan ada sosok misterius yang nampak berada di tengah jalan pada malam hari. Nah, video tersebut merupakan video yang direkam oleh seorang supir truk. Dia melihat ada sosok misterius yang berada di tengah jalan dan sosok itu menghalangi jalan. Sehingga nampak rombongan truk di dalam video terlihat berhenti dan tidak ada satupun yang berani melewati sosok tersebut. Video tersebut diposting oleh sebuah akun TikTok dengan username Pardikuomo, yang kalau kita perhatikan videonya nampak orang yang memposting itu sepertinya tidak tahu apa yang ada di depannya itu. Dan dia pun sampai membuat caption di postingnya itu, ya dia bertanya ini makhluk apa. Itu apa ini baru lapat turun ke jalan. Mau bilang setan? Bukan. Mau bilang manusia? Bukan. Setan berwujud manusia guys. Kentaku guys, dia dola. Temu ke rumah kosong. Kemudian video itu pun sampai di-repost oleh beberapa akun TikTok yang lebih besar. Dan ternyata banyak yang berkomentar bahwa sosok tersebut diduga sebagai sosok Kalumba. Dan aku langsung mencari tahu tentang apa sih sosok Kalumba itu karena aku pribadi belum tahu. Dan ternyata guys, sosok ini merupakan sosok makhluk mitos atau makhluk gaib yang berasal dari cerita urban legend dari daerah Gorontalo. So di konten kali ini kita akan membahas tentang Kalumba. Jadi Kalumba ini sebenarnya apa? Dan apakah makhluk ini termasuk makhluk yang berbahaya atau tidak? So, jadi jangan lupa untuk di like terlebih dahulu videonya dan jangan lupa untuk menonton sampai akhir. Kalumba adalah sosok makhluk gaib atau makhluk mitos yang dipercaya oleh masyarakat Gorontalo. Sosok ini berwujud seekor kambing tapi dengan tubuh yang terbalik. Jadi terlihatnya itu seperti kambing yang lagi kayang. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa sosok Kalumba ini memiliki tubuh seperti manusia dan memiliki kepala kambing, tapi tetap dengan tubuh yang terbalik. Nah kalau misalkan Kalumba ini bergerak, dia akan berjalan dengan cara berjalan mundur. Nah, sosok Kalumba ini dipercaya memiliki kemampuan yang sangat menakutkan dan bahkan sampai dianggap sangat berbahaya bagi siapapun yang mendekatinya. Nah, konon jika ada seseorang yang melihat sosok Kalumba dengan mata kepalanya sendiri, maka sosok Kalumba akan mengikuti orang tersebut dan dalam beberapa hari kemudian orang tersebut akan meninggal dunia. Nah, menurut cerita yang beredar di masyarakat, sosok Kalumba ini biasanya berada di sekitar sungai kecil atau di tempat-tempat yang gelap dan lembab. Dan dipercaya sosok Kalumba ini sangat suka memakan nasi kuning dan juga ampas kelapa. Jadi kalau misalkan kalian ada ampas kelapa sisa atau nasi kuning sisa misalkan, kalian jangan sampai membuang itu di depan rumah kalian. Karena dipercaya kalau misalkan itu dibuang di depan rumah kalian, maka sosok Kalumba bisa saja mendekati rumah yang ada bekas nasi kuning dan ampas kelapa itu. Nah, karena dianggap sangat berbahaya, orang-orang cenderung akan menghindar dan tidak ingin berinteraksi dengan Kalumba. Ya gimana mau berinteraksi, orang kalau misalkan ketemu Kalumba kan katanya mitosnya bisa langsung meninggal dunia. Jadi ngapain juga orang berinteraksi dengan Kalumba. Tapi guys, meskipun begitu ternyata ada orang yang mau memelihara dalam tanda kutip sosok Kalumba tersebut. Dan itu tidak lain adalah seorang dukun. Nah, kenapa sih ada dukun yang sampai mau memelihara sosok Kalumba ini yang padahal sosok ini merupakan sosok yang sangat berbahaya? Nah, jadi guys, biasanya orang yang mau memelihara Kalumba ini adalah tidak lain seorang dukun dan biasanya itu dukun santet.
Dan ya tujuannya tidak lain adalah untuk keperluan ilmu santet. Karena kan sosok lumba ini dipercaya memiliki kekuatan yang menakutkan dan juga siapapun yang melihatnya bisa meninggal. Jadi banyak dukun santet yang menggunakan kekuatan itu untuk keperluan santet mereka. Tapi meskipun begitu, ternyata tidak banyak juga dukun santet yang mau memelihara kalumba. Ya karena sosok kalumba ini dianggap sangat berbahaya, jadi untuk memeliharanya pun ya tidak mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi dukun yang ingin memelihara sosok kalumba. Dan di antara beberapa persyaratan itu seperti di antaranya harus memberikan sebuah tumbal. Dan selain itu bagi seorang dukun santet yang memelihara kalumba, dia harus memberi makan kalumba itu setiap hari. Dan makanannya ya memang mudah sih sebenarnya, ya yang dia sukai itu kalau nggak nasi kuning ya ampas kelapa. Tapi tetap harus diberikan makan setiap hari dan jangan sampai lupa. Dan kalau misalkan dalam satu hari lupa nih dukun santet itu tidak memberi makan kalumba, maka salah satu anggota keluarga dari dukun santet itu akan tiba-tiba wajahnya itu berubah menjadi pucat. Nah itu kalau misalkan lupa gak diberi makan selama satu hari misalkan. Nah lantas bagaimana kalau misalkan sosok kalumba ini tidak diberi makan secara terus-menerus? Misalkan karena ya nggak punya uang atau lupa atau bagaimana sehingga sosok kalumba ini nggak diberi makan sama sekali. Nah itu akan mengakibatkan satu persatu dari anggota keluarga dukun santet tersebut akan mengalami sakit sampai meninggal dunia dan itu terjadi secara terus-menerus. Jadi satu persatu pertama anaknya, istrinya sampai yang terakhir dukun santet itu yang akan meninggal dunia akibat tidak memberi makan sosok kalumba. Kalau kita perhatikan seolah-olah sosok kalumba ini seperti menyerap energi kehidupan dari seseorang. Makanya ya dianggap saking berbahayanya bahkan ketemu aja itu sampai bisa menyerap energi orang yang melihatnya. Ya dikatakan sampai bisa meninggal dunia setelah beberapa hari bertemu dengan sosok kalumba. Selain video yang pertama guys, ada juga video yang aku temukan di YouTube dan aku ini tidak tahu siapa yang mau postingnya, jadi perhatikan videonya baik-baik dan ini lebih jelas guys. Ya Allah, ya Allah, model apa anak ini? Dia tidak bingung apa model ini kan sesuai kartu kita begini. Dan bawa sedo kita masih tanggal ini masih jam begini ini. Tanggal 25 pengen apa? Dengan segala mitos yang ada tadi aku jelaskan tadi, aku mulai bertanya-tanya bagaimana nasib orang-orang yang telah bertemu dengan sosok kalumba ini kalau memang itu sosok kalumba. Terutama dua orang yang telah merekam sosok ini. Apakah mereka tetap masih hidup atau bagaimana? So guys, itulah tentang kalumba, sosok makhluk mitologi atau makhluk mitos atau makhluk gaib yang dipercaya dalam cerita urban legend di Gorontalo. Nah buat kalian teman-teman yang mungkin berasal dari Gorontalo, mungkin ada yang pernah bertemu dengan sosok ini secara langsung, teman-teman boleh menceritakan pengalamannya. Dan buat teman-teman yang lainnya, aku mau minta pendapat kalian tentang sosok kalumba ini. Apakah ini hanya sebatas mitos atau bagaimana? So terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini untuk menjadi lebih baik. Dan kalau misalkan kalian belum like videonya, jangan lupa untuk di like lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalkan belum subscribe, jangan lupa juga untuk di subscribe. So segitu saja, sampai jumpa di konten selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan konten yang lebih baik dan lebih menarik. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.